Halo teman-teman Foodplanners, saya Ronald Rulindo, Direktur Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah dari Komite Nasional Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Foodplanners sekalian. Pertanyaan berikutnya juga bersifat sangat teknis dan lebih dalam, dan saya yakin orang yang tidak belajar keuangan syariah mungkin tidak terlalu paham dengan istilah ini. Apa yang dimaksud dengan gharar dan maisir? Nah, kalau maisir itu mungkin agak lebih mudah dijelaskan dan mungkin tidak perlu kita jelaskan dengan panjang, karena maisir itu sama dengan judi atau spekulasi tingkat tinggi. Yang mungkin agak meragukan dan belum banyak orang tahu adalah gharar. Apa itu gharar? Gharar sendiri adalah ketidakjelasan yang memang diciptakan dalam akadnya itu tadi. Kalau kita contoh ke zaman jahiliyah dulu, contoh-contoh gharar itu sangat nyata. Misalkan dalam jual beli terhadap barang yang tidak kita miliki. Kenapa tidak dimiliki? Mungkin kita menjual burung yang terbang, ikan di laut. Nah, itu kan tidak bisa kita kuantifisir berapa jumlahnya. Tetapi pada kehidupan sehari-hari saat ini, kita juga bisa menemukan gharar-gharar dalam bisnis sehari-hari yang kita temui. Misalkan kita diharuskan membeli suatu barang yang merupakan dalam satu paket yang mungkin kita tidak tahu isi di dalamnya apa, kualitasnya bagaimana. Nah, yang seperti ini juga disebut dengan gharar. Lalu dalam industri keuangan nih yang paling banyak sekali ghararnya, terutama di pasar modal terkait dengan options, features, dan produk-produk derivatifnya, di mana dalam transaksi ini ujung pangkalnya tidak kelihatan. Seperti di option misalkan, di call option lebih tepatnya. Kita punya hak untuk membeli, tapi kita tidak punya kewajiban untuk membeli. Bingung kan? Itulah yang diciptakan oleh para para kapitalis untuk menghasilkan keuntungan. Nah, dalam hal berbisnis sehari-hari, gharar ini memang harus kita usahakan untuk dihindari. Berusahalah berbisnis dengan jelas sehingga tidak ada yang merasa tertipu, tidak ada yang merasa dirugikan. Mungkin dalam kapasitas teman-teman foodpreneur sekalian ketika berjualan di tokonya atau di warungnya atau di restorannya, bisa diletakkan harga yang pasti, yang pas, sehingga para pembeli tidak merasa tertipu apabila berbelanja di restoran teman-teman foodpreneur sekalian. Mungkin itu contoh gharar dalam bisnis kuliner. Demikian sesi Q&A bersama saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman foodpreneur semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.